Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget ya. Jawab salamnya Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Sehat selalu. Sehat selalu. Tapi bukan karena udah ngopi ya? Belum ya? Oh iya. Mudah-mudahan. Oh iya, lagi puasa nggak boleh ya. Ntar nunggu beduk nih. Mudah-mudahan disiapin kolak yang baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat Basnas dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sekalian berbahagia, wabil khusus jamaah Majlis Ta'lim Al-Matramaniyah. Saya juga bingung tadi nih, wah datang ada ke Majlis Ta'lim, Majlis Ta'lim apa ini? Al-Matramaniyah katanya. Alhamdulillah. Terima kasih saya diundang lagi nih di sini nih. Sudah tanpa terasa kita sudah memasuki puasa yang keberapa ini? Yang kelima ya. Kok ingat banget ini kalau puasa? Iya, jangan-jangan udah kepikiran mau ke mall aja nih. Oh gitu ya. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah diberikan kesehatan. Kesehatan ini paling penting nih, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kenapa? Karena dengan kesehatan kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa bersosialisasi, dan yang paling penting juga kita mendapatkan kemampuan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Hari ini kita Basnas dan teman-teman di Basnas tentunya melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat optimal untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk bisa berzakat, berinfak sodako, sehingga pesan-pesan keagamaan itu sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Apalagi di tengah-tengah Covid, kita doakan, ini mohon izinnya Bapak Ibu sekalian pemirsa, saya ngelepas ini nih, tapi kan kita pakai jarak ya, sudah diinikan, mudah-mudahan sehat pokoknya gitu. Karena sumu tasehu, puasalah kita, kata Rasulullah, tasehu, maka itu menjadi sarana untuk memberikan kesehatan. Memang penting juga ya. Oh iya, kenapa? Karena kita ini ibarat mobil, ada mesinnya, itu mesin saja kalau dipakai terus itu turun mesin. Nah kita juga kalau perempuan enak nih, ada head. Head itu sebagai sarana untuk mengatur anatomi, kondisi fisiknya. Lah kalau laki-laki emang ada headnya? Gas terus. Paling nggak ada head, adanya buset gitu ya. Nah ini kita harus syukuri. Karena itu salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada hal yang menarik yaitu rahasia di zakat. Jadi kita kemarin dibahas tentang makna zakat, sudah kita bahas. Ada hikmah yang diinginkan oleh Allah kepada kita dengan diturunkannya tata kelola manajemen zakat. Jadi ketika Allah mengatakan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, nah ini merupakan manajemen Allah. Untuk apa sih? Maka menjadi solusi buat kehidupan masyarakat. Nah ini orang sering salah tafsir bahwa disangkanya zakat, sedekah, infak itu mengurangi rizkinya. Tidak, tetapi justru menambahi. Hitung-hitungannya matematika Allah berbalik dengan matematika manusia. Kalau kita memberi berarti berkurang. Tapi kalau matematika Allah begitu memberi, kita memberikan itu menjadi tambahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan tingkatkan. 10 kita berikan akan ditingkatkan kali-kali dan kali. Nah, ini rahasia dan ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi tidak boleh dan tidak usah takut ketika kita bersedekah. Ketika kita berzakat, berinfak, kita tidak mendapatkan feedback dari itu. Pasti. Dan pasti akan menambah. Karena itu konsep manajemen Allah. Kalau kita nggak percaya, tidak, apa mungkin sedekah, infak, zakat itu akan memberikan feedback yang positif buat kita. Maka kita tidak percaya kepada yang mendesain ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Terus ada hikmah yang selanjutnya dari makna zakat adalah memberikan keberkahan. Nah, ini banyak yang bertanya bagaimana sih maksud berkah itu. Jadi berkah itu secara makna adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jika kita memiliki harta, jika kita memiliki apapun yang kita miliki, badan kita, tubuh kita, kita miliki ini yang semua diamanatkan oleh Allah, hakikatnya bukan punya kita tapi punya Allah, kita pergunakan sebagaimana amanat yang ditetapkan oleh Allah. Misalnya begini, ada hadis Nabi, tabassamu, kamu bersenyumlah karena senyum kamu adalah sodakoh. Coba, dengan senyum aja. Akhirnya ada orang kampung saya nih
ibu-ibu, bapak-bapak datang ke musola, ke masjid, masuk ke kotak amal dia senyum aja, senyum ke kotak amal. Ditanya, "Be, lagi ngapain? Kok senyum situ sendiri?" "Loh, saya kan sedang bersedekah." "Loh, gimana, kan ada hadis Nabi, senyum kamu adalah sodako." "Nah, saya nggak punya duit, saya senyum aja depan kotak amal," begitu tuh. Dia senyum. Nah, ya nggak apa-apa dah yang begitu dah. Yang penting dia bisa ceria dan bahagia. Nah, ada ziyadul khair maknanya bertambahnya kebaikan fa'akthar. Coba perhatikan, kathirul khair, ditambahkan kebaikannya lebih banyak lagi. Ini berkah nih. Maka itu kita pupuk, ya, zakat, infak, sedekah itu menjadi pupuk orea, pupuk yang akan membangun keberkahan daripada pohon yang kita miliki, pohon tubuh kita, pohon keluarga kita, dan pohon masyarakat dan lingkungan kita. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian berbahagia, di bulan Ramadan ini Allah menyiapkan sarana untuk mengingatkan kembali kalau kita mau bahagia, nanti Idul Fitri, kembali ke fitrah, dan Syawal yang artinya peningkatan dan kemenangan, maka hari ini kita harus terus latihan, harus warming up. Seorang petinju Mike Tyson, dia tidak akan menang dalam pertandingan kalau dia tidak melatih dirinya jauh-jauh hari. Nah, Ramadan ini Allah siapkan sebagai sekolahan, madrasah, media untuk kita melatih. Ada zakat, infak, sodako, tadarus, sholat. Bayangin, setiap hari mungkin kita di luar Ramadan sholat cuman 5 waktu. Alhamdulillah. Tambah lagi dengan sunnah, alhamdulillah. Sekarang pas Ramadan Allah ajarkan kepada Rasulullah dan kepada umatnya 5 waktu tetap jalan. Ditambah puasa. Biasanya nggak puasa, puasa. Kemudian ada zakat, infak, sodako. Malamnya qiyamul lail, sholat tarawih. Ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 17 rakaat, ada yang 23 rakaat, ada yang 41 rakaat, ada yang 100 rakaat, ada yang 200 rakaat. Coba. Ada yang 60 rakaat itu kalau di Yaman tuh, 60 rakaat. Semuanya itu yang kita perhatikan, jangan hanya kuantitinya. 12, 13 atau angka berapa saja, itu tidak menjadi sebuah core kita. Yang kita pikirkanlah kualitas ibadah kita. Tarawihnya menjadi lebih baik lagi. Wah, saya belum bisa berjamaah tarawih di masjid di kampung. Gak apa-apa, nyampe rumah sholat tarawih sendirian. Kenapa? Ini media kita untuk membangun habit, kebiasaan kita, sehingga nanti pasca Ramadan, Syawal yang artinya peningkatan, secara automatically kita teringat kembali. Malam bangun tahajud, sahur, meskipun paginya nggak puasa, gitu kan? Karena tidak Ramadan, atau pas hari Senin puasa. Ini menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Jadi mengapa Ramadan itu 30 hari? Sebab para nabi dulu, Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, itu puasa setiap hari. Shaumud dahr, dia setiap hari puasa. Makanya pasukan Nabi Nuh atau umat Nabi Nuh kuat, meskipun sedikit, tapi kuat-kuat. Kenapa setiap hari? Ada lagi Nabi Daud, seorang nabi, pemimpin, tokoh perang, dan selalu menang dan memiliki suara yang sangat indah. Omongannya menggelegar, ketika dia mengucapkan sesuatu orang mendengarkan. Puasa Daud, hari ini puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Sehingga Rasulullah mengatakan afdalus siyam, siyamu Daud. Sebaik-baiknya puasa Nabi Daud. Loh, kalau kita Senin Kemis umat Rasulullah, iya. Kenapa Rasulullah puasa pada Senin? Li'anni wulidtu fi, kan aku dilahirkan pada hari Senin. Coba mensyukuri kelahiran, membentengi sinyal frekuensi supaya baik, itu Rasulullah berpuasa agar puasa itu bisa menjadi penguat daripada jaringan internet tubuh kita, frekuensi kita, sehingga begitu kita tetringan kebaikan, begitu mengucap kebaikan, orang akan mengikut, membuka bluetooth dan kebaikan. Dengan kita tampil, kita niatkan, itu akan mampu menarik kebaikan itu sendiri. Nah, ini Rasulullah ajarkan. Terus kata Rasulullah, kenapa aku puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu malaikat mencatat semua amal-amal manusia, dan aku ingin, kata Rasulullah, malaikat melaporkan kepada Allah, aku dalam kondisi berpuasa. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian pilih nanti setelah Ramadan, mau dilanjutin Senin Kemis, monggo. Mau lanjutin puasa Daud, monggo. Mau dilanjutin puasa sunnah yang lainnya, monggo. Ada Ayyamul Bait,
yang di pertengahan bulan-bulan Komariah itu bisa dilakukan 13, 14, 15 monggo. Jadi mudah-mudahan ini semua puasa itu mengantarkan kita kepada keberkahan, menambah kebaikan, sehingga aktivitas kita teman-teman itu didorong oleh semesta ini. Kita sudah niat, ya Allah aku niat untuk mengabdi pada dirimu melalui Basnas dan menjadikan yang terbaik. Bimbinglah aku, bimbinglah dan ridhoilah kami, maka semesta ini akan digerakkan oleh Allah untuk mendorong apa yang kita niatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang baru pengantar dari kami. Jadi insya Allah kita berpuasa, kita berzakat, kita melakukan amal-amal sunnah di bulan Ramadan ini menjadi berkah. Berkah itu tambahnya kebaikan lebih banyak lagi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini izin nih ada beberapa pertanyaan nih dari para pemirsa kita nih. Saya bacakan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah boleh kita bersedekah dengan memiliki niat tertentu? Nah, niat tertentu nih. Untuk pertama kali kan sesuatu itu harus innamal a'malu binniyat, terukur oleh niatnya. Boleh tidak kalau niatnya saya bersedekah biar PNS dapat ASN jadi PNS, saya bersedekah mudah-mudahan menjadi direktur, mudah-mudahan menjadi pemret, mudah-mudahan apa saja saya bersedekah, mudah-mudahan saya dimudahkan jodohnya, amin. Keras banget aminnya ini, romannya keras banget ini ya. Saya doain juga adalah biar semangat gitu kan. Boleh tidak? Nah, ini diperkenankan meskipun ulama berbeda pendapat, tetapi untuk pertama kali untuk edukasi pendidikan boleh, karena semuanya mestinya harus ikhlas ya. Ikhlas itu melepaskan sesuatu, dan apakah akan mendapatkan feedback positif atau tidak itu biar hak Allah gitu. Penting kita lakukan. Tapi kan kita juga punya keinginan, punya hajat. Karena itu ada yang namanya sholat hajat. Artinya kita melakukan sholat saja diniatkan untuk mendapatkan hajat tertentu, boleh. Nah, ini juga kita bersedekah, kita infak untuk niat agar diberikan kemudahan, dikabulkan hajat kita. Misalnya bersedekah ke anak yatim, ngelus-elus palanya, doain ya Dek, semoga abang dapat jodoh nih yang cantik, kaya, sultan lagi. Nah, itu kan banyak banget permintaannya. Kata anak yatimnya nyumbang 10.000 aja minta banyak. Enggak itu bercanda. Enggak apa-apa karena itu menjadi spirit trigger kita untuk semangat. Tapi nanti ketika kita sudah mendapatkan itu semuanya, maka kita harus bersyukur gitu. Sudah terkabul doanya harus bersyukur. Ada lagi namanya nazar. Saya pokoknya kalau berhasil saya nazar pengen bla 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 bla. Nah, itu nazar harus wajib, itu kan juga hajat, tetapi kesannya begini, bahasa sederhananya, ente berani juga ya sama Allah sampai dipatok begitu Allah gitu. Pokoknya kalau saya berhasil begini ya Allah, saya pengen begini-gini. Ya, kayaknya maksa banget gitu kan. Tapi itu kan untuk spirit kita, untuk semangat dan agar kita fokus dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan harapan kepada Allah untuk memberikan sesuatu yang kita inginkan dengan cara itu. Dengan cara kebaikan juga kita bisa melakukan itu. Jadi ada sebuah cerita nih di dalam kitab Adhkarun Nawawi di lembaran yang terakhir dari 1000 sekian hadis di Adhkarun Nawawi, ada cerita cukup lumayan 2 lembar itu 2 halaman hadis ini. Seseorang yang terkurung, 3 orang terkurung di dalam goa. Tapi 1 orang ini berdoa, ya Allah, orang tuaku sudah baik, dengan kebaikan orang tuaku ini ya Allah berikan aku solusi dari dalam goa ini. Terbuka tuh dengan menggandengkan, menta'alluqkan doa kebaikan orang tuanya diceritakan. Terus orang yang kedua, ya Allah aku kan sudah banyak berbuat baik, sering sedekah, zakat, infak, mudah-mudahan kebaikanku itu mampu menjadi solusi keluarnya aku dari goa ini. Terbuka lagi tuh goa. Artinya apa? Dari cerita riwayat hadis ini bahwa kebaikan-kebaikan itu bisa menjadi sebuah solusi untuk menjadi hajat kita terkabul. Nah, jadi pentingnya apa yang paling penting? Menabung kebaikan-kebaikan itu sejak dini, baik sedekah, infak, berkata yang baik kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, itu menjadi sebuah tabungan kebaikan. Begitu kita dalam kesulitan, cukup kita minta azam kepada Allah. Nah, ini caranya begini nih.
Saya sering teman-teman mendapatkan dalam kehidupan ini ada problem-problem pasti ya. Tapi kita mengkonekkannya ini agar hajat kita terselesaikan dan terkabulkan, kita harus kuat niat. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Niat yang kuat. Bagaimana niatnya yang kuat? Nih begini. Coba sekarang teman-teman ambil napas yang dalam, bayangkan apa yang diinginkan dan katakan dalam hati. Katakan yang ingin Anda katakan dan jangan Anda katakan yang tidak ingin Anda katakan. Klik. kayak uya-kuya aja. Nah, dalam hati coba diklikkan ya. Kenapa hati ini harus diklikkan? Bayangkan ya Allah. Tapi dalam suasana yang hening pasti akan ngeklik. Dan insya Allah akan cepat dikabulkan. Kenapa? Karena kita membangun koneksitas, membuka Bluetooth kita kepada Allah. Ya Allah, kalau Bluetoothnya nggak dibuka, nggak ngeklik, ya kita kayak nggak serius. Tapi ini saya beberapa kali ngalamin mengklikkan tuh, ya Allah, semoga Engkau berikan anugerah, bla bla bla. Klik, udah dijalanin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, lepaskan, biar Allah yang menggerakkan semua. Karena itu tugas Allah, bukan tugas kita. Kita hanya tugasnya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tugas kita adalah meminta, kata Allah. Kalau engkau meminta, ingat aku sangat dekat. Tuh. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pastikan mengabulkan jika engkau meminta. Tidak diminta saja, tidak minta saja diucapkan, Allah sudah menyiapkan. Apalagi kita minta. Nah, posisi minta ini namanya orang minta tentunya pakai adab dan etika. Bro, minta duit bro. Kira-kira dikasih gak? Enggak. Sama Allah maksa gitu. Coba rayu dulu. Coba Anda punya teman cewek dirayu. Oh, Adinda cantik. Oh, keluar semua tuh. Iya, amin. Ya, keluar semua. Nah, ini jadi rayu dengan ngeklik hati. Coba nanti keluar dari majlis talim ini, renungkan, apalagi mau tidur. Wah, lakukan. Minta, ya Allah, tarik napas. Setiap detakan jantung kita, dek. Ucapkan ya Allah, kabulkan ya Allah apa yang Anda inginkan. Mudah-mudahan itu akan mendapatkan keberkahan. Jadi insya Allah buat Bapak Ibu sekalian yang ingin hajatnya dikabul, memberikan sesuatu, niatnya ada tambahan, ya tidak apa-apa. Nanti mudah-mudahan kalau sudah berhasil, itu akan menjadi kebiasaan, habit. Jadi sudah automatically, sudah tidak dibutuhkan lagi, keinginan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya izinin. Apakah boleh kita melakukan sesuatu kebaikan namun dengan cara yang kurang benar? Contohnya kisah si Robin Hood yang mencuri dari orang kaya dan dibagikan ke orang yang tidak mampu katanya. Nah, ini ceritanya Robin Hood jauh banget ya. Di Indonesia ada dulu namanya si Pitung ya. Kalau lihat film ya, Pitung mengambil kemudian memberikan kepada fakir miskin. Ada satu hal, suatu kebaikan itu harus dipergunakan dengan cara dan metode yang benar. Halalan thayyiba. Jadi halal, thayyib itu dengan cara yang baik dan benar. Halal sih, tapi nggak thayyib gitu. Nah, ini nggak boleh. Jadi halalan yaitu sifatnya harus halal dan juga harus metodenya, caranya dengan cara yang baik dan benar. Dan kalau itu punya hak, ini ada dua persepsi nih. Pertama, kalau bukan punya hak kita, ya ndak boleh kita dengan niat, oh saya kan niat mencuri Ustaz untuk bantu anak fakir miskin. Kalau nggak saya bantu mati dia. Ya enggak begitu. Kan ada metodenya, misalnya meminta, ngomong, cara baik. Masih banyak caranya. Jangan melegalkan sesuatu yang tidak baik dengan alasan untuk memberikan kebaikan. Enggak, tetap tidak boleh. Al-halal bayinun, wal haram bayinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dari sifatnya, zatnya, dan caranya. Nah, sesuatu manabata minal haram fahuwa haram. Sesuatu yang tumbuh dari yang tidak baik, itu akan mendapatkan feedback yang tidak baik gitu. Nah, jadi jangan dibalik. Kecuali kalau itu hak kita. Kalau pitung itu menurut saya beda. Kenapa? Karena hak masyarakat diambil oleh company. Berasnya diambil, semuanya diambil. Wah, di rumah-rumah datang diambil.
Pitung datang ngambil, bukan ngambil punya orang lain, punya masyarakat yang dikembalikan kepada masyarakat. Ceritanya lain itu. Kalau punya kita diambil orang, kemudian kita mau ngambil lagi, ya kan punya hak kita gitu. Itu boleh karena kita mengambil hak kita. Tapi yang tidak boleh, duit bukan punya kita, tanah bukan punya kita, buah bukan punya tanah kita ambil dengan alasan buat kebaikan, nggak bisa. Itu tidak boleh ya. Harus cari solusi yang terbaik dan ini menjadi sebuah tumbuhnya kebaikan-kebaikan yang akan datang. Seperti yang saya tadi katakan, ma nabata minal haram fahuwa haram. Kalau tumbuhnya dengan cara yang tidak baik maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Nah, ada pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering kebingungan, Kiai, dalam bersedekah. Ini kebingungan atau kebingan ya? Tulisannya kebingan. Kebingungan mungkin. Mudah-mudahan kalau bingung pegangan. Takutnya jatuh kalau kayak gitu. Mana yang harus saya dulukan antara keluarga, kerabat, fakir miskin atau anak yatim? Nah, dalam bersedekah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu di ayat 215 Allah sudah menyatakan yas'alunaka anil ma anfaqtum. Mohon maaf mungkin redaksinya bukan begitu, yaitu yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza tunfiqun. Bagaimana cara kita bersedekah dan menginfakkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, maka yang kamu harus lakukan adalah memberikan kepada orang yang terdekat. Falil walidaini. Dalam Al-Qur'an itu dikatakan falil walidaini, maka berikanlah kepada orang tua kamu. Jadi yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Jadi kata Allah, ketika kalau ingin bersedekah menginfakkan falil walidain, buat kedua orang tua kita, buat adik kita, buat keponakan kita, buat kakak kita. Itu tuh. Kemudian buat siapa lagi? Buat anak yatim. Tuh. Ya, anak yatim. Kemudian buat orang miskin, kemudian juga buat yang lainnya, tetangga kita dan yang lain. Jadi ada metodenya. Yang selanjutnya juga ada hadis Rasulullah SAW, tasaddaqu, riwayat Abu Hurairah, bersedekahlah kalian bersedekah kata Rasulullah. Ya Rasulullah, endi dinar, saya punya cuma 1 dinar doang. Akhirnya kata Rasulullah, linafsik, udah buat kebutuhan kamu saja. Sedekahkan buat kebutuhan kamu dan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, begitu, adik kamu. Terus beliau bilang lagi, ya Rasulullah, indi dinar, ada lagi, masih ada sisanya. Oh, kasih orang yang paling dekat di antara keluarga kamu. Apalagi keluarga kita ada yang miskin dan masih keluarga kita, gitu. Kenapa keluarga kita? Kata Rasulullah begini, 2 pahala jika engkau bersedekah yang kamu berikan kepada keluarga kamu, belum kepada tetangga, belum kepada yang lainnya fakir miskin. Pertama, sedekah, pahala sedekah. Yang kedua, pahala menyambung silaturahmi dengan bersedekah itu. Kalau kita kepada anak yatim, hanya 1, bersedekahnya saja pahala sedekah. Tapi kalau kita kepada keluarga kita, ibu, bapak, adik, anak, ponakan, sepupuan, pahala sedekah dapat, pahala silaturahmi dapat, menyambung silaturahmi. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, dan ini disampaikan kepada para sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, jika kita ingin bersedekah, utamakan dulu yang tersenyum adalah keluarga terdekat kita. Dapat gajian, kasih istri, atau dapat gajian, kasih emak, baba, ini rezeki, doain ya biar berkah, gitu. Kalau ada adik, apalagi kalau ada adik kita tinggal di beberapa daerah hidupnya tidak terpenuhi, kita transfer, karena dia akan merasa senang dan dia akan pasti mendoakan kakaknya dan keluarganya lebih utama lagi. Nah, pemirsa yang berbahagia,
Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pupuk kita untuk menjadi lebih baik lagi, dan kita niat taklukkan hati kita, ngeklikkan kita memberikan yang terbaik apa yang kita miliki. Senyum kita berikan, apa yang kita miliki, duit sedikit apapun yang kita berikan, jangan khawatir, pasti Allah akan ganti berlipat-lipat ganda. Demikian dari saya, para pemirsa, sahabat Basnas dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dalam siaran dan gelombang yang sama. Tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa zakat infak sedekahnya ke Basnas, ke nomor rekening bawah ini nih. Ini ada nih, insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.